Masuklah. Oh, masuklah. Nonton aku. Hmm. Nonton, lihat aku, oh ini Ahmad Dhani. Baru timbul lagi, baru ngeluarin single ya kan, sama video klipnya kan. Ya, itu Kratom Grow kan. Intinya kita mau melakukan apapun itu sebenarnya satu ya, jangan pernah berhenti. Gitu. Iya, iya, sebenarnya. Konsisten aja terus. Konsisten aja ya. terus gitu. Oh, lupa ya. Kembali lagi di channel kita, opening kita ya. Antara opini kita. Kedatangan seorang bintang tamu yang senior gitu. Ya, Musik nggak pada tahu sih. legend. Di bidang musik, bidang clothing juga ya. Seni juga. Seni. Iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut the one and only Bang Awi. Bang Awi. Oke bang. So bang. Baik, bawa ungkus apa tuh? Udah bawa oleh-oleh nih. Dikit Distro House. Wah, Yes. dapat oleh-oleh dari Distro House nih. apa adanya aja ya. Oke, Apa Bang. isinya Bang? Itu kaos sih yang udah kita siap. pernah Oke. produksi kan. Sini aja. Ya. Nanti kita opening. Siapa tahu bisa untuk jadi Bang, aktif di apa kabar, Outpost kan. Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, gimana kabarnya? Baik. Baik. Aman ya. Baik. Puasa lancar ya. Lancar. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Lagi sibuk ngapain Bang? Sekarang sih sibuk ini ya. Sibuk beres-beres Beres-beres. toko kan. Oh, beres Ya, toko. karena menjelang hari Ramadan Oh iya. sama Lebaran. Mm. Biasanya kita kan ada promo-promo sale gitu kan. Oh iya, promosi lah. Di mana Bang promonya Bang? Di store kita. Di store Ya ya? Store di kita. Distro House. Oh, di Ya. Distro House ya. Ya. Itu di House-nya tempatnya di Kedamin kan? Iya di Gelamin. Di Jalan Lintas Selatan. Jalan Selatan ya. Nomor 15. Nggak pernah pindah-pindah di situ aja. Oh, di situ aja. Dari Ya. dulu. Udah lama. Udah lama itu. Ngomong-ngomong udah berapa lama, Bang? Kayak buka-buka. Kalau Clothing di kayak Distro gitu. House itu kita berdirinya tahun 2012. Wih, udah lama ya. Ya, hampir sekarang 2025 kan. 25. Berapa tahun? Udah belasan tahun. Udah belasan tahun ya kan. Bayangkan. Ini, Bang. Kok bisa ya dinamakan Distro House? Ya. Enggak Awal kok enggak mulanya awal. Ya, itu bedanya awal mulanya ya. Awal mulanya. Jadi dinamain Distro House Hmm. karena distro itu kan sebenarnya kan barang-barang clothing yang didistributor gitu kan. Oh iya. Nah, dari berbagai produk lokal, ya kan. Nah, house itu kan rumah. Rumah ya. Betul? Hmm. Nah, ya kan bahasa Inggris ya Bahasa kan. Inggrisnya rumah. Nah, jadi bagaimana suatu tempat, suatu rumah ini di dalamnya itu ada berbagai macam clothing merek gitu. Oh iya. Jadi nggak hanya satu merek saja. Iya, iya. Tapi itu ada sekitar puluhan merek, bahkan ratusan di situ. Ratusan, Nah, iya. merek-merek lokal Indonesia yang kita jual di situ. Oh Di iya. Nampung gitu ya Bang? Nampung, Bagi nampung merek banget lokal. bro. Ya, nampung banget. Gitu. Jadi itu banyak macam dia dari Indonesia dan dari Bandung, Hmm. Jogja, Malang, Kediri gitu. Pokoknya lagi hits sekarang sih. Ya. Kayak itu bagaimana kita menghargai karya-karya anak lokal. Ah ya benar-benar Ya kan? ya. Kan kaos juga kan karya. Karya. Ya, di kaos itu kan ada desain. Desain ya Nah, benar-benar. desain ini kan yang buatnya kan karya nih. Karya. Nah, anak lokal nih yang buatnya. Iya, iya, Nah, cuman dijadiin di kaos gitu. Di kaos ya, iya. Nah, makanya istilahnya ada seninya di situ. Di kaos di situ. Artwork lah istilahnya. Ya, Artwork, artwork ya. gitu. Itu awal mulanya gimana Bang kisah Bang bisa terjun ke clothing gitu? Ke clothing ya. Oh, iya, iya. Wah, ini kisahnya seru ini. Ya kan? Jadi dulunya tuh saya tahun 2008 kan selesai SMA. Udah 8 ya. Ya, selesai SMA. Ini kita masih SD kayaknya. Ya. Masih SD ya. Pohon, Bang. Terus yang ngerantau kan di Bandung kan. Oh di Bandung. Berarti Iya. pernah ke Bandung berarti? Iya di Bandung Sulit. ya. Oh, iya. Itu selama hampir 6-7 tahun dulu di Bandung. Wih, lumayan lama ya. Ya, hanya di Bandung itu sambil kuliah, khusus musik, terus juga belajar bagaimana apa sih mengenal berbagai merek di Bandung gitu. Oh, Dalam iya. bentuk clothing ya kan. Dalam clothing. Ya di situ. Gitu. Jadinya ya disitulah
saya mulai mulai dari yang kecil, jatuh bangun, ya kan. Akhirnya saya mulai dapat ide waktu itu jualan di Facebook. Marketing online-nya. Oh, marketing Ya, online. karena waktu itu memang Facebook yang ya. bisa untuk jualan. Dulu belum ada yang namanya Tokped. Oh iya. Iya, marketplace belum ada dulu, Bro. Ya kan, dulu tuh hanya Facebook aja, sama Kaskus dulu. Mas apa? Kaskus. 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 Ya, Pernah Kaskus. sering apa ya? Pernah dengar nggak? Kayak blog gitu kan? Ya, kayak blog. Blog. Dia satu blog tapi bisa untuk jualan. Oh Nah, iya. di Kaskus tuh. Khusus jualan gitu ya bang? Ya, gitu. Nah, jadi dari situlah saya jual produk-produk yang ada di Bandung. Iya. Sistemnya itu reseller, Reseller. ya kan. Habis dari itu sebagai hasilnya tadi itu lumayan meledak. Ya kan, lumayan meledak. Ya hasilnya pasti ya untuk saya biasalah kan, hangout, jalan-jalan, Iya. liburan. Sisanya saya tabung gitu. Nah, Buat diputar lagi ya? buat dibangun. Oh, dibangun. Ketika saya Oh, udah ini pulang ke Putus Ibau, saya bangunlah tadi usaha itu. Oh. Ya. Sebelumnya di Bandung udah ada ya bang? Udah ada jualan dulu kan? Kita home ini, homemade aja home- di rumah aja. Oh, Ya. Ada namanya nggak? Ada dulu. Ada ya? Ya. Apa namanya? Awik Grosir Online Store Merchandise. Oh, Ya. Jadi kita itu sebagai distributor penyuplai ke distro-distro yang ada di Makassar, Oh ya iya. di Ternate. Ya kita mereka kan beli sama kita kan lusinan. Iya. Grosiran kan, Iya. pakai kode nih. Ya, kita nyuplai sana tuh, berkarung-karung kadang. Nah, selebihnya ya buy one aja. Ada yang beli satu sepatu, 2, 3 jam tangan. Ya, kayak gitulah modelnya gitu. Habis dari itu Facebook itu udah mulai banyak orang jualan. Oh, iya, gitu. Jadinya timbullah yang lainnya gitu. Kayak Lazada, Bukalapak, Bukalapak, yang lainnya. marketplace. Ya, bisa marketplace lah yang pastinya. Oh iya. Sekarang pun ya masih lumayan juga sih yang dijual-jual di Facebook itu kan. Masih aktif Tapi lebih kebanyakan di apa? marketplace lah kan kayak Ah Ya, ya. ya, lebih aman lah ya bang. ya lebih aman gitu. Pernah nggak sih bang kayak kena tipu gitu kan? Ah iya. Pernah, Iya. Dulu kan Pernah. pasti. Ya, kadang kita udah ngirim barang, tapi uangnya kadang nggak ditransfer gitu. Terus pernah juga barangnya sampai tapi nyasar kemana-mana gitu. Ya nama juga online shop kan. Iya iya. Pengiriman mau sebanyak apapun pasti ada yang udah yang resiko lah ya. ya, Udah resiko. resiko. Yang pasti ada yang kayak missnya kayak gini. Oh iya. Iya. Nah, cuman dari kita sih tetap tanggung jawab gitu kan. Tanggung jawab, ya. Apapun resikonya gitu kan gitu. Bang, tadi kan ada bilang terjun di dunia musik. Ya, musik. Musik. ya. Gimana awal kisah ya? Awal kisahnya bisa ke musik tadi. Musik Dari, ya. Jadi dulu waktu SMP itu udah suka sama musik gitu. udah suka musik ya, ya. udah suka sama musik ya. Terus SMA itu udah ngebentuk band-band ya kan. Oh, ada band juga ya? Iya, ada band juga dulu. Boleh tak namanya apa itu? Namanya dulu itu banyak ya kan. Oh, banyak. Banyak dulu karena saya kan banyak ikutin band-band yang ada di Kampus dulu lah gitu kan. Gitu. Mas, Ya. banyak band berarti banyak job ya, Mas. Banyak Iya. Dulu belum job. Oh, Bro. belum ada job ya? Dulu kan kita kan buat band ini kan hanya untuk ikutin parade. Oh, parade. Sama festival band. Ya. Dulu sih sering sih. Ya. Kayak festival-festival. Ya kan? Nah, akhirnya waktu itu rezeki saya dapat juara 1, terus saya juga udah dapat bass drum terbaik lah kan. Nah, Oh, drum. Ya, modal itu lah bagian- saya minta izin sama orang tua untuk berangkat nih. Gitu ke Bandung gitu. Ke Bandung. Ya, gitu. Kursus ya bang? Ya, waktu itu pernah kuliah musik, cuman kuliah. nggak diizinin sama orang tua. Saya disuruh kuliah komputer. Gitu. Di komputer saya nggak selesai, akhirnya saya kursus. Khusus. Ya, khusus private gitulah. Kebetulan yang ngajarnya juga teman kita juga. Dia berapa kali dapat drum terbaik itulah. Drum terbaik, Di iya. Pontianak, di Bandung. Nah, pas ketemu di sana kita belajar sama-sama gitu. Saya ngambil private gitulah sama dia Oh, gitu. iya. Ya. Berarti hobinya di bagian drum. Lebih ke drama. Ya, Lebih ke lebih ke drum, drum oh. gitu. Makanya saya waktu di Bandung saya kursus ngeband juga. Dulu band saya itu Walker dulu. Walker. Nah, makanya nama saya itu kan ada Awik Walker. Itu sebenarnya Walker itu nama band. Itu personilnya dari kita hulu atau di Ya, Bandung? kebetulan waktu itu personilnya saya sama Odi. Oh, Bang Odi, Ya. Bang Odi. Ya, Bang Odi Vokalis yang dia, Bang? iya, vokalisnya dulu Bang Odi. Bang Odi. Nah, gitarisnya itu anak Palembang, basisnya itu anak Garut. Mereka kuliah di UPI dulu, di UPI seni musik gitu. Di Bandung.
Jadi kita dulu ikutin ya festival, terus apa sih band-band summit gitulah, itu di Bandung gitu kan, dari kafe ke kafe gitu. Main di kafe lah ya Bang. Ya, makanya waktu itu kita pernah dapat sebagai openingnya band Bandung, band Bandung itu namanya Kapten. Kapten. Nah, kaptennya lagu seksi itu. Kapten ya, tahu. Makanya wah, bersyukur lah dulunya kan. Pernah nonton, pernah menjadi inspirasi. Akhirnya di sana tuh ketemu langsung sama personilnya, sama drummernya gitu. Gitu. Makanya sampai sekarang masih berteman lah. Masih komunikasi gitu. Selain Kapten ada nggak Bang? Kayak band-band besar pernah nggak satu panggung itu? Kalau untuk Walker sih jangan main Kapten aja jauh itu. Karena waktu itu saya waktunya udah time untuk pulang ke Putus Ibau. Akhirnya Walker nggak berjalan, ya kan? Waktu itu break di situ, saya harus pulang ke Putus Ibau. Nggak sempat ngelanjutin lagi gitu. Tahun berapa dong? Tahun 2011. 2011 ya. Udah lama juga ya. Langsung ke Putus Ibau deh Bang. Ya, langsung Putus Ibau. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain banyak sih. Ya di Instagram saya ada kan. Teman-teman saya kan sering kayak misalnya Erik Sukamti gitu, Jering Superman is Dead. Ya, makanya foto-foto saya kan ada di Instagram itu sebagai istilahnya kenalan lah, kita kan silaturahmi lah gitu kan. Ya. Karena mereka memang juga inspirasi saya dari kecil gitu. Ya, akhirnya ketemu nih gitu kan, kayak mimpi ini tercapai gitu loh. Gitu. Fans. Ya. Ketemu fans tuh. Ini Bang, ngomong-ngomong nih, Bang ini kan dulu pernah kan buka kayak list drum. Apa namanya? ADS ya? ADS ya? Ya. Awik Drum School kan. Awik Drum School. Itu gimana sih Bang? Bisa terinspirasi buka kayak playlist doang gitu. Di sini ini kan gini, di Putus Ibau ini saya mencermin ya. Dulu aja saya aja untuk lihat drum aja susah. Benar nggak? Untuk lihat drum aja susah, mau mainnya aja susah, nggak punya alat gitu kan. Nah, makanya ketika saya belajar di sana, saya mikir nih, dulu ini saya harus punya punya alat drum, gitu kan. Nanti kita bisa sharing belajar sama anak-anak SD dan SMP. Nah, gitu. Ya. Berarti itu bebas ya, umum pun boleh. Boleh. Jadi itu hanya belajar dasar aja. Belajar dasar aja, mengenal alat ini namanya apa, ini namanya apa. Jadi begitu mereka tahu nanti dasarnya apa, ketika mereka mau melanjutkan ke kota kan enak. Udah tahu dasarnya. Gitu. Enggak juga malu-maluin lah istilahnya kan. Istilah hantam sebut misalnya kan. Gitu kan. Gitu. Enggak salah antak lagi gitu kan. Itu tahun berapa kemarin tuh buka begitu saya buka distro host, ya kan. Setelah itu 5 bulan kemudian saya buka ADS. Ya kan, dalam school itu. Distro dulu dong. Ya, habis dari itu sekitar berjalan 1 tahun, ya kan, saya mengundang drummer di The Best di Pontianak untuk datang ke Putus Ibau. Pernah berarti. Pernah. Waktu itu di Rumah Melayu ya acaranya. Berapa orang? Waktu itu 3 orang kita undang. 3 ya. Dari Yamaha. Ya kan, mereka the best kampus drummer rock kampus di sana. Kita undang ke sini untuk ngasih workshop. Workshop itu jadi teman-teman semua drummer yang ada di Putus Ibau ngumpul semua, kita belajar sama mereka, sharing gitu, sharing ilmu gitu. Nah, sambil kalau yang mau coba bisa coba langsung di drumnya gitu, yang udah dipelajari gitu. Nah, asiknya seperti itu. Gitu. Akhirnya pengembangan ini juga saya bentuk komunitas dulu sama teman-teman yang dari luar juga dari lokal Putus Ibau gitu kan. Nah, kita gabungan, kita kembangkan. Akhirnya waktu itu saya aktif lah di PAC waktu itu. PAC Putus Ibau Art Community. Putus Ibau Art Community gitu. Makanya saya di situ juga pernah menjadi relawan kan. Terus inspirasi ke mana-mana gitulah untuk ngasih materi tentang drum gitu. Nah, karena drum itu asik. Asik. Luas dia. Drum itu luas, asik. Ya. Karena dia kalau menurut saya drum itu tuh penuh energi kah? Penuh energi gitu. Permainannya asik ya, penuh energi ya. Itu Bapak personil, Bapak anggotanya itu. Kalau dulu itu ramai dulu ya. Bahkan belasan lah. Rentang usia berapa Bang?
Bebas umum. Bebas ya. Makin lama makin kesini itu paling 3 orang, 2 orang yang hanya belajar sekarang gitu. Ya karena berkurangnya ini kan pertama berkurangnya event ya, karena event di Cibau itu udah berkurang sepi. Oh, udah sepi. Terus kedua itu minat bakatnya udah berkurang karena pengaruh dari teknologi dan lain-lain gitu. Gitu. Jadi apalagi sekarang mau main drum pakai aplikasi juga ada. Udah ada. Ya, gitu kan, gitu. Sebenarnya kalau mereka mau, ya kan, mereka bisa untuk kreativitas mereka. Iya kan, untuk mengasah otak kiri mereka gitu. Karena bermain drum itu kan kita kan memainkan seluruh tubuh kita. Ya kan? Terus itu drum ini seperti olahraga sih menurut saya. Bagaimana tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bagi otak lah. Bagi otak lah. Iya. Harus. Ya, gitu. Kita nggak usah yang ribet-ribet lah, yang mudah-mudah aja. Nah, gitu. Bagaimana cara ngebaginya itu kan lumayan rumit gitu kan. Gitu. Ini Bang, apa namanya itu untuk biaya apa? Les kah? Ada enggak biaya atau? Ya, itu hanya biaya registrasi aja. Registrasi. Ya, 280.000 per bulan. Ya kan, itu 280.000. Itu kan udah kita kasih pet. Nah, pet aja berapa harganya? Oh iya. Stick berapa harganya? Iya. Fotokopi buku udah berapa? Iya. Ya kan? Nah, tiap bulan kita kasih lagi nanti kayak kaos. Ya kan? Kaos, kayak misalnya materi-materi video. Ya kan, itu kan semuanya kan untuk mereka kembali kepada mereka sih sebenarnya. Gitu. Kalau saya sih mikirnya yang penting mereka udah tahu dari nggak tahu apa-apa, mereka jadi tahu tuh udah senang saya. Udah senang. Ada dasar. Mereka nggak tahu apa-apa nih. Ceritanya kan, tapi belajar 1-3-4 bulan tahu. Bawa lagu Outer Pen, ya kan, bawa lagu yang muda-muda, itu kan, luar biasa gitu kan, bangga gitu kan, gitu istilahnya. Nah, tapi kalau mereka nggak tahu, itu jadi tanggung jawab saya juga. Nah, karena ya itulah tadi risikonya kan, kita sebagai pengajar kan. Sebagai pengajar ya. Gitu. Berarti khususnya berapa Bang? Seminggu berapa kali gitu? Seminggu itu 1 kali. Ya, hanya 1 kali pertemuannya. Sabtu atau Minggu, bisa malam bisa sore. Ya, 1 bulan itu berarti kan 4 minggu. Ya, berarti 4-5 kali pertemuan. Berarti lokasinya itu di distronya? Di distronya. Nggak ganggu atau? Aman sih. Aman ya? Ya aman di distronya. Ya, justru yang ganggu itu yang balap motor tuh. Ya, tapi dulu memang sering balap-balap tuh. Iya, balap motor. Tempat kita itu kan banyak ini nih yang gas-gas. Gas-gas. Itu yang ganggu sebenarnya. Bukannya apa, takutnya ada orang sakit kan. Ini sakit ini bisa bahaya juga gitu kan, gitu. Berarti sering malah diganggu-ganggu anak-anak motor. Bukan sering diganggu, suaranya kan mengganggu ya. Kadang berisik gitu kan. Gitu. Kalau main drum sih sebenarnya kita kan ngatur waktunya aja. Habis asar. Berarti malam enggak deh Bang? Malam bisa, bisa tapi ada batasnya. Sampai jam 10 ya. Gitu, ya. Aman sih. Ada enggak jebolan-jebolan dari Bang? Apa? Jebolan-jebolan dari sekian banyak anggotanya? Ada ya. Ya, cuman mereka sampai saat ini ada yang main di kafe ya. Kafe kayak banyak beberapa orang lah main di kafe. Kedua, ada mereka ini sebenarnya udah bagus, tapi mereka berhenti. Berhenti di jalan. Berhenti di jalan itu karena mereka mau melanjutkan lagi sekolah atau masuk pesantren. Atau akhirnya mereka nggak melanjutkan. Kayak gitu. Padahal bakat mereka tuh udah udah keren sekali. Ya, intinya kita mau melakukan apapun itu sebenarnya satu ya, jangan pernah berhenti. Gitu. Sebenarnya konsisten aja terus gitu. Karena semuanya kan proses kan, nggak ada yang instan gitu kan. Ya, bertahun-tahun lah istilahnya gitu. Pernah nggak ngadakan event Bang dari Adiknya kayak itu terakhir di mana? Di Persiba Drum Fight itu di Rumah Adat Melayu. Habis dari itu kita ngadain ini Ramadan Gathering Drum. Jadi di mana Bang? Di PAC waktu itu. Di PAC. Ya. Di halamannya. Di halamannya. Habis dari itu udah nggak ada lagi sampai sekarang. Karena nggak ada lagi pemain drum yang mau diajak untuk ngumpulinnya nggak ada gitu. Nggak ada lagi ya. Ya. Tapi untuk sekarang tuh anggotanya masih ada nggak? Masih ada. Ya, masih ada anak-anak SD, ya anak SMP gitu. Masih aktif sekarang. Masih aktif lah Bang. Masih aktif ya. Di acara futsal. Futsal. Ya, waktu itu pas penutupan event futsal, kita main perkusi 3 drum. Perkusi ya. 3 drum kita main. Itu sejarah tuh.
Berarti drum sampai sekarang mana ada, belum pernah ada yang buat kayak gitu. Gitu. Perkusi. Ya, gitu. Berarti 3 drummer terbaik deh, Bang. Waktu itu ya hitunglah 3 drummer terbaik lah, yang masih aktif lah gitu kan. Gitu. Jadi kalau semua kita nyebutin drummer, semuanya bisa nggak main drum? Semuanya bisa. Main drum. Semua orang tuh bisa. Yang ini bisa main drum, ini bisa main drum. Cuman mereka tuh istilahnya ngerti nggak sih di drum? Kadang orang tuh bisa main, tapi masang drumnya nggak bisa. Dasar-dasar. Drum kalau lagi kayak gini gimana bunyinya? Kayak gini gimana? Nggak bisa. Kalau lagi lepas ini gimana? Betulnya nggak bisa. Mainin bisa. Gitu kan? Nah, dipelajari dong. Nah, gitu maksudnya. Maksudnya kita gitu. Semuanya bisa main. Semua orang bisa main drum. Tapi mereka nggak bisa sampai sedetail kayak masangnya. Gitu kan, kayak notnya, temponya seberapa, gitu. Tune-nya seperti kayak gimana. Itu susahnya kayak gitu. Biasanya. Makanya itulah tadi adanya ADS tadi itu saya buat itu supaya kita sama-sama gitu belajar mengenal membeli itu kayak sebenarnya drum itu seperti apa ya gitu. Drummer ya. Pernah enggak Bang jadi juri itu? Juri acara-acara kayak. Kalau jadi juri paling acara festival band aja. Berarti pernah. Festival di mana? Waktu itu festival di BNI di Danau Kayan. Danau Kayan. Itu udah tahun berapa itu festival itu. Terus abis dari itu juri ini apa sih anak-anak yang ini biasanya apa perseni ya. Lomba-lomba kesenian kayak gitu biasanya. Marching band pernah enggak? Marching band belum pernah saya. Belum pernah. Ya belum pernah. Cuma pernah ngajar aja. Gitu. Karena drum sama marching band kan jelas berbeda kan. Beda ya? Beda. Ya, kalau drum kan mainnya kan dia kan pakai tangan pakai kaki. Nah, kalau marching kan hanya pakai tangan aja. Ya, makanya orang marching band belum tentu bisa main drum. Gitu. Tapi kalau orang main drum pasti bisa main marching band. Paham ya? Paham. Karena pola main drum itu semuanya di marching band. Kayak stickingnya itu kan, single stroke, triplet, paradiddle, semuanya kan di ini semua. Di ilmu di drum semua itu. Ya, gitu. Ini Bang Wi ini lebih genrenya ya. Genrenya lebih ke arah mana ini? Genre ya. Kalau saya sih genrenya lebih ke popang, punk rock, lebih suka gitu. Dari stylenya ada kelihatan ya Mas. Gitu. Cuman tidak menutupi dengan hanya 1, 2, 3 genre saja. Gitu. Fleksibel lah ya. Saya suka semua, saya dengerin musik. Dangdut yang sekarang Gen Z tuh. Iya, saya suka dengerin. Dan apa itu? Ya, jadi ketika remix. Bro-bro semua ngajak saya jamming. Bang, ini nih walaupun kita beda lihat, saya bisa. Karena saya belajar gitu. Mau jamming musik blues saya bisa. Karena saya nggak hanya satu aliran. Semuanya saya pelajarin gitu. Karena musik itu kan luas kan. Luas ya gitu. Kadang kita kan kepentok karena hanya 1, 2, 3 aja. Pas waktu kita mau lagu ini, nggak bisa mainnya gimana. Iya benar. Gitu. Nyesuaikan lagi gitu kan. Gitu. Bang, dengar kata ada band The Rakaps ya? Itu proyek baru kita itu. Proyek baru. Sebenarnya Rakap itu dulunya 2016. Udah lama sebenarnya. Cuman kenapa saya bilang baru? Karena dia kan baru timbul lagi nih. Baru timbul lagi, baru ngeluarin single ya kan, sama video klipnya kan. Ya, itu Kratom Grow kan. Kratom Grow. Ya, menyuarakan tentang tanaman kratom yang ada di Kapuas Hulu. Bagaimana tanaman ini jangan istilahnya harganya menjadi jatuh gitu. Karena tanaman ini kan adalah tanaman herbal yang nilai ekspornya sampai ke Eropa gitu. Berarti kan nilainya kan tinggi nih. Karena dibayar pakai dolar kan. Makanya jangan semuanya gitu harganya sampai ini turun gitu. Gitu. Sebenarnya lagunya menyuarakan tentang kratom lah. Reggae gitu ya. Dia lebih ada reggae, ada skanya. Asik gitu. Asik ya. Model musiknya sih lebih unik ya. Lebih unik ya. Dulu ada di YouTube kan video yang dulu kan.
Yang Gala Getut. Gala Getut. Ya. Gala Getut. Kalau Gala Getut itu kan Gala Getut kan Gala Getut. ya itu kan suatu apa sih kata-kata yang jarang kita dengar. Benar nggak? Kita biasanya dengar apa? Gemak, geli ya, gemak. ya kan? Gemak. Nah, kalau Gala Getut itu apa? Ya enggak tahu sih kita apa itu. Nah, makanya kita tanya itu kan, apa Gala Getut itu apa? Itu tuh sebenarnya ada di lagu itu, di lirik itu. Oh. Benar nggak? Rapnya gimana? Iya, sembunyi dalam rap itu. Oh. Makanya rapnya kan aku nak tahu, saja nak tahu. Nah, memang saja nak tahu. Ya, aku nanya kian, ya kan? Oh iya. Ya, Pak. Juga begitu. Tapi di akhir dari lagu itu dikasih tahu. Oh. Nah, Gala Getut katanya kan, abis kemih ya mih ya gitu. Abis kencing kita kan misalnya gini nih. Gini. Oh iya. Itu disebut Gala Getut. Oh iya, artinya Nah, pernah kan ngalamin kan? Pernah. Karena kita kan gini, yang gini-gini tuh itu mungkin Gala Getut kan. Gitu. Dia antara geli antara gemak, Bah. Yang punya ide itu siapa, Bang? Yang punya ide itu tuh vokalis kita. Siapa, Bang? Si Kak Yedi ya. Kak Yedi. Ya. Yedi Asmara ya. Nah, Bang, dia yang berarti punyanya. Dari dia ada, Bang? Lirik saya sama dia ngerjain. Nah, kalau kayak kunci lagu itu saya sama gitaris, sama Sigit waktu itu yang yang ngerjainnya. Gitu. Di mana kemarin ini video klip itu di Kranget dia, Bang, di Sentarum. Iya, pas kering ya. Waktu itu Sentarum pas waktu musim kering. Musim kemarau. Tahun 2016. Udah lama ya. Udah lama banget itu. Habis dari itu Sentarum jarang kering-kering lagi. Oh, jarang. Itu di Pulau Majang. Pulau Majang ya. Pulau Majang kita kerjanya dengan HP BlackBerry. Oh iya, masih zaman-zaman itu kan. Ya, itu apa adanya aja. Itu sebenarnya sih iseng-iseng aja gitu. Gitu, iseng-iseng aja gitu. Iseng-iseng. Ya. Iseng-iseng tapi keren ya, Mas. Ya, iseng-iseng aja gitu. Jarang nemu daun mungkin. Pulau Majang kering. Pulau Majang kering. Karena momen itu kan ketika kita misalnya dapat nih yang asik nih, ya jadiin gitu. Karena kalau kita besoknya lagi atau minggu depan, kadang momentum nggak sama yang hari ini yang timingnya gitu, waktunya gitu. Oh bentar, Bang, ini kan tadi nama B-nya apa? Rakap ya? Ya, Rakap. Rakap itu apa itu? Maksud artinya tuh ada panjang? Singkatan ya, Bro. Singkatan. Ya, Rakap itu artinya Rasta Kapuas. Rasta Kapuas. Iya. Karena ya kita sering-sering ngail kan di Kapuas kan. Oh, sering mancing. Sering mancing. Karena anak kan sering mancing. Oh, dia hobi mancing. Hobi mancing. Anak Rakap tuh mancing. Vokalisnya tuh sering mancing. Biasanya di Kapuas. Nah, makanya Rasta Kapuas. Oh gitu. ya. Selain hobi musik tadi hobi mancing juga ya. Itu yang punya ide siapa sih? Punya ide. Buat yang buatnya. Itu yang buatnya memang idenya dari saya. Kalau yang project reggae-nya Rasta Kapuas tuh. Ya. Berarti ada 2 lagu deh, Bang. Iya, ada 2 lagu. 2 lagu ya. Sebenarnya bulan ini nih kita udah lagu baru lagi kan. Ya sama featuring sama Odi kan. Oh iya. Genre sama ya, Bang? Sama juga, masih reggae juga kan. Tetap reggae ya. Tunggu aja. Ya, cuman karena gitaris kita tuh masih sakit. Jadi masih belum lah kita ini masih break dulu gitu. Masih menunggu dia sembuh gitu. Iya. Ada enggak set project band selain The Rakaps, Bang? Saya sebenarnya sebelum The Rakaps tuh aktifnya di King of Borneo. Oh, King of Borneo. Oh iya. Ya. Di King of Borneo itu udah hampir 9 sampai 10 tahun kan. Oh, udah lama. Ya kan berarti King of Borneo 2016 kan. Udah lama ya? Iya, dari 2016 gitu. Bawa sekarang yang meledak-meledaknya kan? Ya, dari 2016. 2 tahun yang lalu saya sempat istirahat dulu lah. Pengen belebar dulu ya kan. Rehat dulu dari Borneo gitu. Akhirnya saya sambil rehat ini coba nemuin ini nih Rakap itu, makanya saya bangun juga yang Rakapnya gitu. Sambil gitu kan. Di King of Borneo main drum juga dong. Di keyboardnya main drum juga. Drum. Ya, main drum juga. Ini Bang, selain musik tadi Bang Wi punya apa bisnis tadi kan? Selain bisnis apa clothing tadi kan? Clothing ada enggak yang lain, Bang? Yang lain. Sebenarnya itulah kalau clothing kan untuk saat ini itu bisnis yang mungkin bisnis saat ini tuh bisnis yang lagi jatuh-jatuhnya, Bro. Oh iya. Iya, lagi jatuh-jatuhnya, Bro. Sekarang ada nggak distribusi bawah yang masih berdiri?
store clothing ya. Iya. Kalau yang maksudnya yang udah lama gitu. Oh, udah lama. Berdiri tapi sampai sekarang masih ini. Masih ini. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi ya. Ya, bahkan banyak yang drop gitu. Ya, karena dibantai oleh thrifting. Oh ya, thrifting dibantai oleh TikTok ya. penjualan online gitu. Jadi jatuhnya gitu, Bro. Tapi mungkin itu udah hukum bisnis ya, Bang. Ya. Kalau rugi ya kan udah hukumnya itu. Clothing itu dia ada musimnya aja. Iya. Orang yang ramai yang belanja, ya kan, perharinya itu kadang-kadang enggak gitu. Iya. Nah, makanya ketika lagi ramai-ramainya itu kita jangan lupa untuk bersyukur. Ya sama itu. Jangan lupa untuk menabung. Iya. Ya, untuk menabung untuk kita bangun sumur yang lain. Betul. Jadi ketika sumur yang ini kering. Sumur yang lainnya masih ada nih. Nah, makanya saya selain clothing, selain ngajar, saya aktif di bisnis aquascape. Ya. Tahu nggak aquascape? Oh, yang ada akuarium ya. Apa? Dalamnya ada yang hiasan-hiasan. Hiasan itu. Oh, bisnis itu juga, Bang? Ya, saya sebagai suppliernya lah. Supplier. Seluruh Indonesia. Ya, tanamannya. Itu tanaman apa aja itu? Tanamannya itu tanaman yang hidup di Kapuasulu. Sama endemik di Kapuasulu. Endemik ya. Yang bisa dibudidaya, yang bisa hidup di dalam air gitu. Sudah lama kamu buka, Bang? Tanamannya. Saya dari tahun 2014. Udah lama ya? Ya, itu. Udah lama tuh ya. Ya. Tempatnya di distros juga bukan? Tempatnya di distros juga, di rumah juga. Oh iya. Ya, di rumah juga. Itu berarti kalau ada orang pesan kirim. Oh, dapatnya dari mana tuh? Dapatnya maksudnya kita ngangkat ini nih, ngangkat apa sih tempat-tempat yang dia tumbuh. Daerah dia tumbuh. Gitu. Makanya produk itu mengatasnamakan jenisnya, mengatasnamakan dia tempat dia tumbuh. Misalnya dia tumbuhnya di Boyan, berarti namanya Boyan. SP itu kan spesies gitu. Berarti abang yang sana atau ya kita yang ke lapangannya lah tuh. Kita kadang ke lapangan, kadang kita nyuruh hunter. Gitu. Jadi kan masyarakat sekarang kan udah susah nih ekonomi. Ya kan, pekerjaan, karet apa segala udah turun ya. Jadi itulah sebagai sampingan mereka. Gitu. Mereka ke hutan lagi cari garu atau lagi cari berburu apapun, nemu kadang kayak gini, ya mereka bawa kadang gitu. Dijual ke abang ya? Jual ke saya gitu. Saya sebagai pengumpulnya gitu lah kan. Nah, sama saya kita iniin, kita bagusin, kita bersihin. Nah, kita masukkan ke marketplace. Kita mulai kenalkan ke apa sih namanya tuh media. Ya, kalau Aquascape tuh dia tiap tahunnya ada kayak model Aquatic Fest gitulah. Festivalnya Aquascape gitu. Oh iya. Ya, makanya buce itu terkenal sampai kemana-mana. Buci gitu. Ya, namanya tanaman buce. Sampai ke Bali, sampai ke Jakarta, sampai kemana-mana. Pokoknya luar negeri juga semuanya suka sama buce. Buce itu emang asalnya dari Kapuasulu. Dari Kapuasulu, Bro. Dari Kapuasulu. Ya, tanaman endemik dari Kapuasulu. Tapi dia tumbuh juga kayak di Melawi, di Sanggau, di Skadau dia tumbuh, tapi nggak sebanyak yang ada di Kapuasulu. Berarti masuk langka kali ya, Bang? Tanaman langka itu. Kalau buce itu dia nggak langka. Ya, karena dia kan tumbuhnya kan seperti kayak kangkung. Di air terjun. Oh, di air terjun. Di terjun. Nah, kalau air terjun ada air terjun, ada air yang beriak-riak, riam, pasti ada buce di situ. Oh, buce ya. Ya, tanaman buce. Itu di daerah mana tadi yang paling banyaknya itu biasanya? Paling banyak itu di daerah Boyan. Boyan ya. Ya, daerah-daerah sana kan bukit semua kan, Pengkadan ya. Hulu Kapuas. Banyak itu. Kok bisa tertarik, Bang? Bisnis kayak gitu. Jadi tertariknya itu kan awalnya kan karena teman-teman di Jawa sana kan mereka kan istilahnya sibuk nih untuk buat aquascape kan, hiasan rumah lah istilahnya kan, untuk rekreasi mereka. Karena kan di sana kan mereka jarang untuk melihat kayaknya rimba, hutan, apalagi padat macet. Jadi untuk rekreasinya hanya untuk melihat akuarium itu, gitu loh. Memang selain buce banyak tanaman-tanaman yang lain, lumut-lumut yang lain gitu. Tapi kenapa harus buce? Itulah. Nah, gini, buce itu ketika dia tumbuh di dalam akuarium, dihidupkan sama CO2, dia itu bisa berubah. Warnanya kan hijau. Dia bisa berubah jadi purple, biru.
bisa jadi putih, variegata, bisa jadi pink. Itu yang membuat dia mahal. Itu dia bisa menjadi daun-daun air. Itu Bisa berubah-berubah ya bang. ya, sebelum berubah. Ya, Itu berapa lama sih tahannya itu? tahannya. Itu sampai bisa berbulan-bulan, bro. Berbulan-bulan. Bahkan dia bisa sampai tumbuh di situ, tumbuh pucuk lagi. Dan lagi bang. Iya, kan budidaya kita. Iya. Iya. Jadi tanaman di dalam akuarium itu tanaman kita kan budidaya. Tanaman itu kan tumbuh lagi dia. Iya. Akar-akarnya, pucuk-pucuknya tumbuh lagi. Nah, itulah namanya tadi istilahnya berbudidaya kan. Ya. Itulah bang. Kalau selain buce, apa ndak buka kayak ikan awana? Kan lumayan terkenal. Ya betul. Ikan arowana terkenal. Istilahnya ada, cuman kita hanya main di kolam aja. Oh iya. Cuma saya bukan yang main di red, bukan. Saya yang main di albinonya. Albinonya. Hanya punya farm aja, punya kolam hanya untuk kalau dapat anak udah jual gitu aja. Oh iya. Tidak terlalu mendalam. Enggak terlalu itu ya. Ya, juga terlalu enggak menjadi yang utama gitu. Kalau buce itu jadi pemain utama saya gitu. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Ya. Kadang kita kenalkan ke artis-artis yang suka aquascape. Pernah. Siapa artis? Biasanya sih anak-anak ini sih yang ngeband kan. Biasanya kayak vokalis waktu itu lagi hobinya buce itu miaranya vokalis The Super Glad. Bulu kan. Ya, kita kirim ke Bang Bulu gitu. Kita kirim ke Mas Erik waktu itu Sukamti ya kan, pernah di review juga sama dia, dibuat dia vlog juga gitu. Oh pernah ya? Ya pernah gitu. Karena di sana itu tanaman buce itu indah, endemik Borneo ini. Ya kamu dapat ini harus ke Borneo gitu loh. Iya. Perjuangannya mahal ya. Biayanya mahal gitu untuk kesini. Nah, ini tanaman ini nih ya kan. Hanya istilahnya dikasih dari teman, ya dipeliharain gitu sama mereka, dibudidayain sama mereka gitu. Aslinya seperti itu. Kalau boleh tahu bang, kisaran harga dari berapa bang? Kalau buce itu kisarannya, dia itu ada beberapa macam jenis bro. Ya ada kualitasnya, ada grade A, grade B-nya. Oh ada grade-nya. Ya, gitu. Ya itu kalau yang paling mahalnya itu untuk ekspor memang bro. Permintaannya ke luar negeri gitu. Itu lumayan lah ya. Kalau untuk lokal itu ratusan ribu lah. Ratusan ribu ya. Jadi kalau misalnya harganya katakanlah 300 ya. 200 itu kan kita ngasih ke hunter tadi nih, orang-orang yang pencarinya. Ya, 50 itu untung kita. 50-nya untuk ongkos kirim sama biaya karantina gitu. Ya. Gitu. Kalau orang Eropa pernah ada yang beli bang? Pernah. Dari mana bang? Dari kayak Jerman. Ya. Ya, Amerika, California. Iya, pernah. Jauh. Itu gimana sistem pengiriman? Sistemnya pengirimannya kita harus pertama punya CP. Oh, ya, CP. Harus ada punya CP. Kedua, kita harus tanaman itu harus dibawa ke kantor karantina. Ya kan? Untuk di data mereka dulu. Setelah udah didata sama mereka berapa jumlahnya, baru nanti dikasih mereka seperti macam antibiotik lah gitu kan, biar tanaman hamanya mati gitu kan. Habis dari itu baru tanaman ini di packing, baru berangkat gitu. Pakai pengiriman kayak DHL, UPS gitu, mungkin luar negeri lah kan. Gitu. Kadang nyampe sana itu semingguan bro. Sampai ke sana kadang. Nanti marketingnya lewat Facebook apa gitu ya? Lewat Facebook. Karena ada grupnya. Ada grup. Aquascape Malang. Aquascape Surabaya. Aquascape Jogja. Aquascape. Di situlah kita diskusi nih. Kamu butuh tanaman apa? Buce. Aku butuh moss ini. Lumut ini. Aku butuh batu ini. Rangkang kayu ini. Di sana bisa tukar pendapat ini segala macam, semuanya bisa sharing. Ya, gitu. Namanya juga bisnis ini kan harus pandai-pandai itulah kan. Ya, sama kalau misalnya kayak apa sih, misalnya batu akik kan gitu. Batu akik itu. Ya. Ya kan batu akik gitu. Cari grupnya. Akik Semarang, batu akik Malang, batu akik ini. Nanti di situ kan mereka banyak tuh. Ada yang batu akik ini, yang ini nanti tukar ke sini, banyak macam di situ yang bisa kita ini kan gitu kan. Banyak macam proses belajar, proses cutting, semuanya bisa dapat di situ semua, bro. Gitu. Pernah enggak ditipu?
Di mana? Kayak Di bidang main buce itu tadi pernah enggak? tanaman kayak Kalau Ditipu-tipu. ditipu, kalau untuk buci pernah lah bro. Pernah. Pernah bro. Kadang barang udah kita kirim, orangnya hilang gitu kan, gitu. Enggak panjau dulu. Kadang kalau orang yang udah kita percaya, kadang kan nggak pakai panjar, karena dia udah pernah beli sama kita. Udah pernah, udah. Nah, Ya, kadang yang, percaya yang lah. Udah kedua, percaya lah. ya yang kedua tiga kalinya, tiba-tiba kok kayak gini gitu, hilang gitu. Tapi jarang sih, Jarang, sekali dua kali lah gitu. Karena kenapa saya bilang jarang? Karena ketika ada yang menipu, ya kan, data-data alamat mereka itu kita screenshot bro. kayak bukti. Bukti kan? Bukti. Bukti itu nanti kita upload ke grup-grup tadi. Oh, Ada yang kenal lagi. Malu lah dia, bener nggak? Malu dia kan? Malu, Nah, pasti maluin malu. aja nih, lu ini kayak gini nih ya gitu. Nah, makanya jarang lah saya bilang kan kalau gitu. Ini ngomong-ngomong masalah di Bandung nih bang. Wis, Kan Bandung abang ya. pas Bandung lagi ya. Ya. Pas abang mantau ke Bandung itu tahun berapa tadi? 2008. 2008 saya selesai kuliah. Selesai Selesai SMA ya. SMA. Terus berangkat kan, berarti 2009, 2010, 2011, 2012. Ya Berapa kan? tahun tuh? 4 tahun. Hampir 4 tahun kan. Habis 2015-nya bolak-balik lah. bolak-balik, Sekitar 6 tahunan gitu kan. 5-6 tahun kan bolak-balik masih ada kan. Sekarang enggak pernah sana lagi. Kemarin 3 bulan kemarin baru pulang dari Bandung saya. Oh, pulang dari Bandung. Pulang dari Bandung. Liburan. Oh, dong. liburan. Oh, ya. Liburan sama nampak tilas. Tahu nampak tilas nggak? Pernah dengar sih nampak tilas tuh apa? Nampak tilas tuh kita kembali mengingat pada masa-masa dahulu gitu. Nostalgia. Flashback ya? Flashback lah. Flashback ya. Ini tempat aku di sini, jalan kaki, berjuang di sini. Oh ya. Pernah gini, semuanya jadi kayak gitulah pokoknya. Kenangannya ya. Selain di Bandung di mana-mana lagi, Bang? Maksudnya jajahnya. Saya Penjajah paling juga. Bandung, habis itu dulunya sering main ke Jogja kan. Oh, ke Jogja. Karena dulu di Jogja kan abang-abangan kan pada ngeband. Oh ya. Nah, mereka Bang Adai, mereka 13 Fighting. Nah, di situ saya banyak belajar juga sama mereka gitu. Oh ya. Paling sumpuk-sumpuknya ke Bali lah. Ke Bali. Bali dong. Wah, keren. Ya, liburan kan di Bali. Berapa lama kemarin di Bali? Kalau di Bali saya udah 3 kali ya. Cuman biasanya ya paling semingguan lah. Oh, semingguan. Nggak lama ya. Hanya untuk jalan-jalan aja. Sama ketemu teman-teman biasanya. Ya, ketemu teman-teman tadi lah yang beli buce. Oh ya. Ya, yang pernah ini pernah kontak lah yang pasti Pernah kontak ketemu di ya. sana gitu ya. Akhirnya di sana itu mereka baik sama kita. Gitu. Saya pernah waktu itu ya, pengalaman saya ya. Saya hanya kenalan jual beli jam gitu kan. Dia beli jam dari saya. Gitu kan. Beli jam, Ya, terus? beli jam dari saya. Pas waktu itu saya di Bali, saya ketemuan sama dia. Gitu. Ternyata dia itu lagi ini jaga pub pub. malam. Oh, tempat hiburan ya? Tempat hiburan namanya Bose. Bos. Nah, pas malam itu Triad lagi main. Teriak. Triadnya Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Ya. Masuklah bos, kita bilang. Aku yang jamin, kita bilang. Ini. Terus masuklah. Gampang. Masuklah. Oh, masuklah. Nonton aku. Nonton. Lihat aku, oh ini Ahmad Dhani, ini Iqmah Ada Ahmad Taufik. Dhani. Ada Ahmad Dhani. Bayangkan kayak gitu kan bisa gimana ya? Nggak pernah terpikirkan. Iya. Tapi Tapi tercapai gitu. ya. Nah, kalau aku sih impiannya kayak gitu. Karena kan impian kita kan berbeda-beda kan. Ada yang kayak gini. Nah, kalau aku tuh menurut aku tuh impian lah. Impian, Ya, suatu gitu. Bisa langsung banggaan lah ya kan. Yang lihat bisa main ketemu kayak orang-orang gitu kan yang- asik gitu. Nah, Oke. Pak tuh banyak yang iya, sebenarnya ceritanya seru bro. Sebenarnya. Tapi dari beberapa cerita seru ini sebenarnya bukan ceritanya saat ini, tapi prosesnya gitu. Karena prosesnya itu kan lama, bertahun-tahun. Harus bertahan, ya kan. Harus tidak mudah menyerah lah. Iya. Istilahnya. Bang Awi ini kalau misalnya lagi gabut ya. Ya. Itu ngapain sih? Kalau gabut, kalau saya lagi Apa gabut, ikutin hobi ya kegiatannya? saya minum kopi, ya kan? Oh, hobi ngopi. Ya ngopi, terus saya hidupin musik yang saya suka.
dengerin lagu ya. Ya, dengan lagu saya suka. Gitu. Saya dengan lagu saya suka, saya ekspresikan, saya yang lagi di situ gitu. Bayangkan gitu lah. Lagi membayangkan aja yang mainnya saya gitu. Oh iya. Ya, gitu. Jadi untuk memotivasi kita, kita tuh harus punya playlist lagu yang kita suka. Iya benar. Yang bisa membangun diri kita nih semangat. Ya. Booster lah kan. Ya, gitu. Ya kalau yang sehari-harinya sih saya biasa memang sering minum kratom kan. Puri yo. Iya. Oh, air kratom tuh. Ya, saya memang menikmati kratom. Oh iya. Herbalife. Herbalife. Ya. Gitu. Karena dengan kratom saya punya banyak ide-ide cerita teman-teman. Ya kan, asik jadinya. Asik kayak gini ini gimana nih kayak gini. Banyak yang bisa didiskusikan tuh banyak gitu. Ya, gitu. Jam apa? Udah mau itu setengah jam lebih deh. Oh iya. Bang, ini bang, ada nggak pesan-pesan buat kawan-kawan kawan-kawan mulai bisnis? Ya, kalau pesan-pesan gitu. Saya ya bro ya, memulai sesuatu itu jangan langsung yang besar dulu. Ya, mulailah dari yang kecil. Mulai dari yang kecil, bangun lingkungan, cari dulu customer. Cari pelanggan dulu. Ya kan? Ketika itu udah berproses, lama-lama itu kan pasti bisa berkembang sendiri. Ya kan? Setelah berkembang, customer ini akan datang terus. Ya kan ada langganan. Iya, langganan. Gitu. Daripada kita buat yang tiba-tiba yang mewah, yang gede, yang besar. Itu 3 bulan 4 bulan aja, Bro. Habis dari itu udah habis dari itu udah pasti chaos. Ya. Ya. Udah bubar tuh habis dari itu. Ya dari kecil. Nikmati prosesnya. Ada orang sepi ya. Timpa hujan, pangkal, ribut. Benar-benar. Nikmatin aja. Nikmatin benar-benar.